Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang pewarisan sifat. Jadi dalam pewarisan sifat kemarin bahwa sifat-sifat dari induk akan diturunkan kepada keturunannya, anak-anaknya. Kemarin juga sudah kita bahas tentang sifat dominan maupun sifat resesif. Sifat dominan merupakan sifat yang menutupi sifat yang resesif. Atau kalau dibalik, sifat resesif merupakan sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Kemarin saya contohkan misalnya kedua orang tua saya. Ayah saya hidungnya mancung, ibu saya hidungnya pesek. Ternyata saya pesek. Berarti hidung pesek saya itu merupakan sifat dominan dari ibu saya, atau sifat pesek dari ibu saya itu menutupi sifat hidung mancung dari bapak saya, ayah saya. Itu ya. Kemudian kita akan melanjutkan tentang fenotip dan genotip yang sudah ada. Jadi kalau fenotip itu segala sesuatu dari makhluk hidup yang bisa kita nikmati dengan alat indera. Alat indera ada berapa? Ada 5 ya. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, ataupun bisa didengar. Misalnya saja bentuk rambut, ada yang lurus, ada yang keriting. Warna kulit ada yang hitam, ada yang putih, dan seterusnya. Nah, semua sesuatu yang bisa dinikmati dengan alat indera kita sebut dengan fenotip. Itu kalau untuk manusia. Untuk contoh yang lainnya, misalnya pernah makan melon kan? Atau semangka aja, semangka. Nah, semangka bentuknya apa? Ada yang bulat, ada yang lonjong. Warnanya ada yang merah, ada yang kuning. Yaitu. Nah, jadi tadi sifat yang bisa kita nikmati dengan alat indera dari bentuk, lonjong, bulat, warna merah, kuning itu merupakan fenotip. Jadi sifat yang bisa kita nikmati dengan alat indera. Sedangkan kalau genotip itu merupakan informasi atau kode dari sifat fenotip. Nah, genotip ini disimbolkan dengan sepasang huruf. Sepasang huruf. Kita lihat. Nah, ini misalnya. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, bunga mawar warna ungu. Kemudian mangga rasa manis. Di sini bahwa bunga warna ungu, fenotipnya apa? Tadi fenotip yang bisa kita nikmati dengan alat indera. Oh, berarti warna ungu. Nah, ini ya. Berarti ungu kita sebut dengan fenotip. Sedangkan genotipnya biasanya menggunakan huruf paling depan, terdepan ini. Dengan huruf U, sepasang. U besar, U besar. Contoh yang lainnya. Misalnya ini mangga rasa manis. Nah, yang ini manis itu merupakan sifat fenotipnya.
Sedangkan kalau genotifnya menggunakan huruf M besar, M besar. Bisa? Oke, kita lanjutkan. Ini contoh, ini gambar apa? Ya, semangka. Kalau di sini bisa kita lihat fenotipnya apa kira-kira? Ya, betul. Fenotipnya adalah warna. Warnanya apa? Kuning. Warna kuning itu kita sebut dengan fenotipnya. Sedangkan kalau genotifnya itu adalah dengan sepasang huruf K besar, K besar. Huruf pertama. Contoh yang lainnya. Ini masih semangka warna kuning, tapi sekarang yang kita lihat, yang kita perhatikan bentuknya, yaitu lonjong. Nah, fenotip dari semangka ini yang bisa kita lihat, ini tadi kalau yang contoh sebelumnya itu warnanya, sekarang bentuknya. Jadi lonjong ini merupakan sifat fenotif. Sedangkan kalau genotifnya L besar, L besar. Itu ya, paham ya? Ya. Jadi kalau kita gabungkan, kita mempunyai semangka warna kuning bentuk lonjong, maka genotifnya K besar, K besar, L besar, L besar. Sepasang K itu untuk mewakili warna kuning, L untuk mewakili bentuk lonjong. Oke. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas bahwa pertama kali yang melaksanakan ilmuwan yang pertama kali melaksanakan pewarisan sifat percobaan itu Gregor Mendel. Nah, beliau pun juga menghilangkan kacang ercis. Dalam persilangan kita mengenal istilah monohibrid. Mono itu satu, hibrid itu persilangan. Sedangkan kalau dihibrid, di itu dua, hibrid itu persilangan. Berarti yang dimaksud dengan monohibrid yaitu persilangan yang melibatkan satu sifat saja. Jadi misalnya mangga rasa manis disilangkan dengan mangga rasa masam. Hanya satu sifat saja, rasa. Contoh lainnya, kucing warna hitam dengan kucing warna putih. Satu sifat, warna hitam dengan putih. Sedangkan kalau dihibrid itu persilangan yang melibatkan dua sifat dari makhluk hidup tersebut. Contohnya yang tadi ada semangka bentuknya lonjong, warnanya kuning, disilangkan dengan semangka bulat, warnanya merah. Ya, tadi kan ada dua sifat. Sifat yang pertama bentuk, lonjong dan bulat. Sifat yang kedua warna, kuning dengan merah. Contoh yang lainnya misalnya kucing hitam rambutnya kasar, disilangkan dengan kucing putih rambutnya halus. Dua sifat di situ. Yang pertama warna rambut hitam dan putih, kemudian tekstur rambutnya halus dan kasar. Nah itu tadi ya, mono itu satu, di itu dua. Monohibrid satu sifat yang kita perhatikan, sedangkan kalau dihibrid dua sifat yang kita perhatikan. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh persilangan yang monohibrid. Ini bunga warna ungu disilangkan bunga warna putih. Nah, fenotipnya yang warna ungu, U besar, yang warna putih, U kecil, U kecil. Kenapa tidak menggunakan huruf P di sini ya? Karena warna putih itu bersifat resesif. Sehingga kalau sifatnya resesif,
maka menggunakan huruf kecil. Sedangkan kalau yang dominan menggunakan huruf yang besar. Ya, sekali lagi. Jadi kalau kita mengkodekan atau menyimbolkan suatu sifat genotif suatu makhluk hidup, maka kalau dominan kita simbolkan dengan huruf besar, resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, ini ya, ini indukan besar, punya kecil. Kemudian setelah itu disilangkan, diambil gametnya. Gamet itu berarti separuh dari genotif. Separuh dari genotif. Berarti ini U besar kita tulis saja U besar. Yang ini U kecil-kecil ditulis dengan U kecil. Nah, kemudian kita silangkan. Nah, yang pertama yang ini U besar dengan U kecil jadi yang ini. U besar dengan U kecil jadinya ini. U besar dengan U kecil jadinya ini. U besar dengan U kecil jadinya ini. Jadi hasil dari persilangan bunga warna ungu dan bunga warna putih akan menghasilkan bunga warna ungu. Nah, ini tadi di sini kan disebutkan bahwa kalau dominan menutupi yang resesif, ini yang besar menutupi yang kecil, maka yang kita baca bunga warna ungu. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan jika sesama keturunan itu disilangkan, tadi kan U besar dan U kecil disilangkan dengan U besar dan U kecil. Nah, kita seperti yang depan tadi, kita cari gametnya. Di sini ada U besar, diletakkan di sini juga ada U kecil. Di sini juga sama, U besar, U besar, U kecil. Kemudian silakan satu ini ya, U besar jadi nomor satu ini, U besar U kecil jadi yang nomor 2, U kecil U besar jadi nomor 3, U kecil jadi nomor 4. Nah, yang nomor 3 ini kalau dominan huruf yang besar diletakkan di depan, U besar U kecil. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. U besar berarti warnanya ungu, U besar U kecil kita baca ungu, U besar U kecil kita baca ungu, dan U kecil kita baca atau sifatnya putih. Itu tadi persilangan monohibrid. Sekarang yang dihibrid, dua sifat beda seperti tadi ya. Di sini kita contohkan kacang kapri bentuk bulat warna kuning, satunya lagi kacang kapri kisut warna hijau. Kita cari gametnya, ambil satu, taruh seperti ini. Nah, kita cari ambil satu ini, ambil satu B kecil, letakkan ini, K kecil, letakkan sini. Kemudian di antara keduanya disilangkan, digabungkan. B besar dengan B kecil seperti ini. K besar dengan K kecil diletakkan seperti ini. Gitu ya. Kemudian sesama F1 disilangkan, maka ini namanya F1 atau filial pertama. Filial pertama itu ya. Sesama filial pertama akan disilangkan, akan menghasilkan gamet yang seperti ini. Ini ya. Nah, yang laki-laki, yang jantan diletakkan sebelah sini, yang betina diletakkan seperti ini. Kemudian kotak-kotak ini merupakan penggabungan dari garis horizontal dan garis vertikal. Misalnya nomor 1 ini. Nomor 1 berarti gabungan antara B besar yang atas dengan B besar yang K besar yang dari sisi kiri. Kemudian kalau nomor 11
berarti ke atas ini B besar K kecil dengan B besar dan K kecil. Semuanya seperti itu. Kita tinggal digabungkan antara dengan yang atas dengan yang sebelah kiri. Nah, setelah itu maka akan dihasilkan persilangan seperti ini. Yang bulat-bulat ini, bulat warna kuning ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1. Ini ya, kesimpulannya berarti seperti ini. Ada 9, 3, banding 3, banding 3, banding 1. Ada 16 seperti yang ada di kotak ini. Ada semuanya 16. Ya, semoga apa yang saya berikan dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang fenotip, genotip, dan monohibrid serta dihibrid. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa supaya kita akan sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.